nih, saya sebagai supervisor, jadi kita akan melakukan percakapan pra observasi kelas ya Bu ya. Kelas Ibu kelas 2 nanti yang akan observasi, nanti mengambil mata pelajaran apa Ibu? Rencana saya akan mengambil mata pelajaran matematika, yaitu materi tentang penjumlahan. Materi tentang penjumlahan ya. Itu rencananya nanti di hari apa? Rencana itu kan sesuai dengan jadwal pelajaran ada di hari Kamis. Kamis ya. Jam keberapa itu Bu? Jam pertama sampai sebelum istirahat pertama itu kurang lebih 2 jam. 2 JP ya. 2 JP ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran itu ada berapa Bu? Tujuan pembelajaran nanti dalam observasinya? Kalau tujuan pembelajaran nanti itu ada 2. Yang pertama yaitu anak-anak nanti bisa menggunakan berbagai cara penambahan. Nanti kan ada 3 cara penambahan. Yang pertama yaitu penambahan dengan cara menghitung maju, kemudian penambahan dengan cara bersusun, kemudian yang ketiga penambahan dengan cara berpasangan bilangan. Kemudian tujuan yang kedua nanti harapannya setelah mereka sudah bisa belajar tentang penambahan ini, artinya mereka dalam kehidupan sehari-hari paham tentang penjumlahan dan penambahan. Ya. Berarti ada fokusnya di 2 tujuan belajar ya. Tapi untuk bilangannya masih bilangan cacat yang kurang dari 20. Kurang dari 20. Berarti fokus ada 2 TK tapi bilangan cacatnya 1 sampai 20 ya fokusnya. Kira-kira nanti dalam proses pembelajarannya area pengembangan yang mau Ibu kehendaki atau ingin Ibu capai itu di area pengembangan yang difokuskan di apa nih Bu? Oh iya, misalkan nanti itu saya mau lebih menonjolkan ke karakter anak. Yang pertama nanti dia ada mandiri, itu biasanya dengan menyelesaikan soal LKPD kan, bisa menyelesaikan sendiri. Kemudian nanti bekerja sama atau gotong royong yang masuk di situ dengan LKPD, diskusi kelompok. Kemudian juga di situ nanti ada meningkatkan rasa ketuhanannya, keimanan takwanya, nanti ada juga di situ. Kemudian kebenekaan global artinya kan mereka dalam satu kelompok itu memiliki teman yang berbeda, kan? Jadi mereka saling menghargai pendapat teman sama lain. Jadi Ibu ini fokusnya nanti karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Terus pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran kira-kira apa nanti? Pendekatannya yang pertama mungkin saya akan menyajikan dalam bentuk Canva ya, karena sekarang ini kan aplikasi Canva itu banyak ya Bu ya. Jadi materi itu akan saya sajikan dalam bentuk Canva, nanti akan saya tayangkan lewat layar proyektor supaya anak-anak lebih menarik. Walaupun mereka sebenarnya sudah punya buku pegangan, tapi kan memang beda lah seperti itu kan, antara yang visualnya itu bagus kan, otomatis menarik bagi anak. Kemudian yang kedua juga nanti saya akan memakai aplikasi Woodwall. Itu akan saya gunakan games. Mungkin lebih kayak spelling wheel gitu ya. Nanti ada anak-anak akan memencet tombol di mana dia berhenti, akan muncul pertanyaan, dia akan jawab. Jadi pendekatannya lebih ke supaya anak ini belajar aktif ya. Iya, aktif. Iya. Kemudian juga Ulun akan memakai pendekatan diferensiasi. IT-nya dapat ya. Jadi artinya nanti di situ selain Ulun menyajikan materi dengan LCD, juga Ulun akan menjelaskan kembali ulang dari tayangan video, ya kan? Otomatis anak-anak yang audio dia akan lebih paham, anak-anak yang visual dia lebih dapat, dan keduanya. Kemudian juga bahan materi selain dari
juga ada video pembelajaran yang berkaitan dengan penambahan tadi, ya kan. Kemudian juga anak-anak ada nanti saya kasih materi ajar berupa apa kertas kecil ya. Nah, jadi dia tuh print ya. Nah, untuk bentuk print, jadi ibaratnya mereka belajar tidak hanya satu dengan video aja, jadi bisa lewat buku, bisa lewat printnya. Nanti mungkin akhirnya ke tujuan akhirnya juga nanti mereka bisa melakukan penambahan mana yang menurut mereka paling mudah. Berarti banyak menggunakan Ya, media, media. Jadi terserah anak nanti mana yang mau mereka pakai, yang mereka bisa ya. Yaitu itu ketika dia mengerjakan LKPD mandiri. Berarti fokusnya nanti di LKPD mandiri. Ya, kayaknya sangat menarik ini ya. Jadi kita ketemu lagi ya Bu ya nanti di hari Kamis pada saat proses observasi. Ini kita sudah melakukan observasi. Kelihatannya dari tadi setelah mendengarkan dan menyimak dari apa yang Ibu Ina sampaikan, rasanya akan menyenangkan dan sangat seru ini nanti ketika proses pembelajaran ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana. Halo anak ibu. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Oke, sehat kalian hari ini? Sehat. Oke, ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir kah? Semuanya hadir. Oke, pintar. Baik. Ya, anak ibu seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silahkan Aska. Sikap berdoa yang baik, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Auditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Wah, sikapnya sempurna ya sayang? Ya, baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak ibu duduk kembali. Ibu akan melakukan tes dulu untuk kalian. Ya. Tolong bila boleh sambil disiapkan alat tulisnya, boleh diambil buku pelajarannya, pensilnya. Baik, tulis namanya dulu ya. Oke. Yang sudah? Nah, boleh langsung dijawab. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan jawabannya.
Baik, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai dari soal yang pertama ya. 7 ditambah 7? 14, betul kah? Yes. Kalian lihat, Ibu bawa apa? Pensil. Ya, ada pensil. Berapa pensil di tangan kanan Ibu? Berapa? Hah? 4? Ya. Berapa pensil di tangan kiri Ibu? 5. 5? 5? Iya. Berapa banyak pensil yang Ibu punya? Berapa? 4 ditambah 5? 9. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, tujuannya nanti setelah selesai belajar ini Pian diharapkan bisa menggunakan cara penjumlahan dengan 1. Menghitung maju, kedua dengan cara bersusun ya, dan yang ketiga dengan cara berpasangan bilangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Video ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 sekolah dasar dan 2 penjumlahan yang perumahan. Nah, ini sesuai dengan paket. Cara kedua dengan penjumlahan bersusun 12 ditambah 6 sama dengan. Oke, baik anak Ibu. Nah, dari video pembelajaran yang sudah Pian lihat tadi, ya, apakah ada perbedaan cara menjumlahkan yang pernah Pian ketahui? Ada? Ya, biasanya waktu kelas 1 diajarkan dengan cara menyimpan di mulut, ya kan? Misalnya ada 5 ditambah 4 nih, ya kan? Berarti 5-nya yang disimpan di mulut, di jarinya 4. Setelah 5 di sini berarti ini 6, 7, 8, 9. Di kelas 2 ini diajarkan dengan 3 cara penjumlahan. Yang pertama dengan menghitung maju, kemudian dengan cara bersusun, dan juga dengan cara pasangan bilangan. Baik anak Ibu. Tadi di video Pian lihat ada 3 cara ya kak? Ya, cara pertama dengan melakukan penjumlahan maju. Ya, berarti kalau misalkan ada angka 12 ditambah 6, berarti yang pertama acuannya adalah di angka pintar 12. Lalu dia akan maju. Nah, akan maju berapa langkah? 6 ya. Di sini boleh pakai titik ya. Maka Pian bikin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan stopnya di angka 18. Kemudian cara yang kedua dengan cara bersusun ke bawah. Nah, cara bersusun ke bawah ini berarti harus disamakan dulu. Kalau dia satuan maka letaknya harus sama di bawah satuan. Pintar. Ini contoh 12 ditambah 6. Ya kan? Maka 6-nya harus ditaruh di bawah 2, baru ditambahkan 2 ditambah 6 sama dengan 8, lalu diturunkan ke bawah angka berapanya? 1-nya. Oke. Cara ketiga dengan pasangan bilangan. Ya, di sini ada 12 ditambah 6. Karena 12 ini terdiri dari puluhan dan satuan, maka harus dipisahkan. Ya. Lalu setelah dapat satuannya ditambahkan dengan satuan. Nah, 12 ditambah 6 maka hasilnya adalah 8. Ibu mau tanya untuk kelompok 4.
Mana kelompok 4? Ya, kelompok Gilang dan kawan-kawan. Boleh ya nih. Coba, misalkan Ibu punya angka 16 ditambah 3 dengan cara menghitung maju. Ayo, berarti diawali dengan titik berapa? 6. Nih, berapa? Titik berapa? 16. Oke, 16. Kemudian majunya berapa langkah? Di sini 17, lalu berapa? 18, lalu 19. Dia akan stop di angka 19. Ini duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Baik. Kelompok 1 berarti dari sebelah mana? Sana. Oke. Dari sebelah sini. Ya, boleh yang sudah dapat langsung dikerjakan. Nah, silahkan berdiskusi. Silahkan kelompok 1 siapa yang menulis? Ya. Tulis namanya. Oke, kelompok 2. Ya, yang satu dengan cara menghitung maju. Berarti digambar garisnya atau mau pakai kotak boleh. Mau pakai seperti punya Ibu Guru boleh atau mau pakai kotak boleh. Ya, yang mana yang lebih mudah? Ya. Oke, kelompok 3 sudah? Ya. Kelompok 4. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kita akan konfirmasi jawabannya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Boleh maju semuanya? Oke. Ada yel-yelnya? Oke, boleh. Ya, yel-yel dulu. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 senang. Oke, kelompok 1 senang. Baik. Boleh maju ke depan, sayang? Oke, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Kamis. Yang A. 1A, coba. Hitunglah operasi penyimpanan berikut dengan menghitung maju. Nomor 10. 10 tambah 6 Sama dengan? sama dengan 16. Oke, pian pakai garis ya. Oke, kalau pakai garis berarti diawali dengan titik 10. titik berapa? Diawali dengan titik? Titiknya? 12. Titik berapa ini? Titik di angka 12. berapa? 12. Ini yang A 10. berarti 10. Akan maju berapa langkah? Majunya 6. Ya, berarti akan berakhir di angka 16. 16. 10 ditambah 6 sama dengan 16. 16. Oke. Bagaimana kelompok 2? Nomor 1A itu 10 ditambah 6 sama dengan 16. Benar? Sama? Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2 rapi. Yes, kelompok 2 rapi. Ya, silakan nomor 1B. 1B. Hitunglah. Hitunglah operasi penjumlahan berikut dengan cara menghitung maju. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16. Pian caranya pakai yang kotak atau pakai garis? Garis. Pakai garis. Berarti titik awalnya adalah di angka? Titik awalnya di angka 12. 12. Kemudian maju berapa langkah? 4. 4. Maka dia akan berakhir di titik angka 16. 16. Bagaimana kelompok 3? 12 ditambah 4 sama dengan 16? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah.
Kita lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3, pintar. Ya, baik. Siapa yang mau membaca? Isfara, boleh. Maju sedikit, boleh ya? Nah, ini Pian baca yang 2 ini ya. 2A. Hitunglah. Hitunglah operasi penjumlahan berikut dengan menghitung maju. 13 ditambah 7 sama dengan 20. 20. Yang dihitung duluan yang mana? Yang di belakang satuannya. 3 ditambah 7. 7. Berapa hasilnya? 10. 10. Kalau 10 berarti yang ditulis angka berapa? 0. 0. Satunya di kemana kan? Di atas 1. Di atas 1. Lalu 1 satunya? tambah 1, Satunya ditambah 1? 2. 2. Oke. Kelompok 4. Dilihat jawabannya nomor 2. Yang pertama itu 13 ditambah 7 sama dengan 20. Apa benar? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kita lanjutkan kelompok 4. Kelompok 4 ada Yaya juga? Ada. Oke, Yaya yang semangat ya. Kelompok 4, cerdas. Oke, baik. Nah, ini baca soalnya kemudian yang ini ya. Hitunglah operasi penjumlahan berikut dengan menghitung maju. 16 16 ditambah 2, 6 ditambah 2 sama dengan 8. lalu Karena ini satunya diturunkan. diturunkan hasilnya 18. 18. Berarti kalau cara bersusun ke bawah ini yang duluan dihitung yang mana? Yang satuan atau yang puluhan? Yang satuan. Satuan, betul. 6 ditambah 2 maka hasilnya 8. Lalu satunya diturunkan. Oke, kelompok 4. 16 ditambah 2 hasilnya 18. Apa benar? Benar, sama? Sama. Bagaimana yang lain, benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Lanjut. Kelompok 5. Kelompok 5 punya Yel-Yel juga? Ada, ya. Silahkan. Kelompok 7, kelompok 5, ceria. Iya, siapa yang mau baca? Gila, boleh. Oke, sudah. Hitunglah. Hitunglah operasi penjumlahan berikut menggunakan pasangan bilangan. 13 ditambah 4. 13-nya dipecah dulu. Puluhannya 10. 10, satuannya 3. 3. Oke, silahkan dibaca ini. 3 ditambah 4, 7. 10 ditambah 7, sama dengan 17. 17. Jadi 13 ditambah 4 sama dengan 17. 13 ditambah 4 sama dengan 17. Bagaimana kelompok lain? Apakah benar? Benar. Oke, terima kasih kelompok 5. Ayo. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, kita akan konfirmasi jawaban Pian. Ya. 10 ditambah 6, maka titiknya dimulai dari titik berapa sayang? Titiknya dimulai dari titik di angka 10. Ya, kita bikin garis. Benar? Ya, lalu majunya berapa langkah? 6. 1, 2, 3. Oke, maka berakhir di sini. Nah, di sini kita tulis angka 11, lalu 12, di sini 13, ini. Nah, kelompok mana yang jawabannya 16? Wah, hebat ya. Benar semuanya. Oke, sekarang 16 ditambah 2. Ya, 16 ditambah 2. Nah, 6 ditambah 2.
Berapa? 8. Lalu satunya diapakan? Hah? Diturunkan saja karena di sini tidak ada bilangannya. Iya. Lanjut dengan cara pasangan bilangan. 13 ditambah 4. Siapa yang dipecah? 13-nya. Berarti di sini 10, di sini bentar. Lalu 3-nya ditambahkan dengan, nah kita tulis 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah ini kita tulis 10, ya kan? Ini kita tulis, lalu 7-nya kita taruh di sini. Nah, berapa hasilnya? 17. Baru kita tulis keseluruhan. 13 ditambah 4 sama dengan 17. Samakah ini? Nah, kalau sama berarti itu jawabannya benar. Oke. Baik. Sudah bisa dipahami anak ibu? Sudah. Nah, keren. Nah, siapa? Rapa, boleh Rapa. 12 ditambah 5. Silakan Rapa. Ayo, masih ngitung bintang. 12 tambah 5, Rapip. 17, betul. Ya, kalau angkat tangan itu sudah siap apa? Sudah siap jawabannya. Jangan angkat tangan dulu baru ngitung. Jadi ngitung dulu, sudah dapat jawabannya baru angkat tangan. Oke, pintar. 12 tambah 5. Betul, 17. Oke, lanjut. Mau lanjut? Mau. Good untuk Rapip. Tepuk tangan dong dulu untuk Rapip. Oke. Karena Rapip bisa menjawab, Ibu mau ngasih hadiah. Ambil. Ayo, ambil Rapip. Silakan Rapip. Ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua untuk Rapip, pertanyaan selanjutnya untuk temennya ya. Kita kasih kesempatan ya. Mela. Betul. Ya. Aska yang duluan. Silakan. Terima. Tepuk tangan untuk Aska. Ya. Ya, kita nyanyi dulu deh. Ya, nyanyi dulu ya, biar tetap semangat ya. Nyanyi satu-satu aku sayang ibu, bisa? Bisa. Oke, ya kita ya. Mau berdiri kah? Boleh. Ya. Ya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke. Silakan duduk kembali. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, nah jadi tadi kita sudah melakukan pembelajaran dan juga latihan ya secara berkelompok. Nah, masih ada yang belum paham? Sudah mengerti? Ya, sudah paham bagaimana cara menghitung maju? Ya kan, menghitung maju, kemudian juga cara, apalagi tadi? Cara bersusun dan juga cara pasangan bilangan. Oke, nah, baik, Ibu akan ngasih evaluasi. Nah, ini dikerjakan sendiri, boleh? Yes. Ya, coba. Nih. Tulis namanya yang jelas.
Coba. Nama kelasnya. Hitung yang benar ya, sayang ya. Maaf. Pakai cara yang mudah. Nah, tulis hasilnya. Hasilnya saja. Nah, hasilnya saja yang Pian tulis. Boleh pakai cara yang mana yang Pian mudah lah. Boleh pakai cara yang Pian rasa paling mudah menurut Pian. Dari 3 cara tadi ya. Kan ada yang menghitung maju, ada yang bersusun, ada yang pasangan bilangan. Boleh. Tapi hitung yang teliti. Mana boleh ya, betul. Ya. Bagaimana Rapa? Bisa? Ya, sip, mantap. Dari 3 cara itu mana yang menurut Pian mudah boleh dipakai? Mana, Rizka mana? Berarti tulis 11-nya. Tulis 11 sayang. Yang sudah, sayang kelompok yang sudah diperiksa lagi ya. 8-nya sayang di sini. Penghapus Rizka mana? Simpan dulu. Bentar, tunggu temennya yang belum. 11 ditambah 8. 11 ditambah 8. 11 sayang, tulis 11. Betul, tambah 8 di bawah 1 nih. Ya. Garis. Nah, pintar nih. 1 tambah 8 berapa? 1 boleh pakai cara. Kalau Rizka biasa diajarin pakai cara apa? Nyimpen di mulut. Ya, boleh. Kalau menurut Rizka itu lebih mudah nggak apa-apa. Ya, bentar. 15 tambah 3 berapa nih? Coba diteliti nomor 3. Kok 1 jawabannya? Ayo. Good. Alipah, lihat Ibu. Ya, sebentar. Berapa? 1 tambah 8? 1 ditambah 8. Coba jari tangan Rizka 8 mana? Jari tangan Rizka 8. Di sini 1, setelah 1 berarti di sini berapa? 3, 4, 6. Nah, berarti di sini tulis berapa? 9. Sudah semuanya? Ya, oke, boleh dikumpulkan, ya. Ibu. Iya, sebentar. Terima kasih. Ya, oke. Sudah, Cinta benar-benar dihitung ya. Farah sudah juga. Baik, dari pembelajaran kita tadi ya kan, yang mulai dari awal Pian melihat video pembelajaran, kemudian tadi ada praktek dengan kelompok dan juga evaluasi. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang ya matematika, tentang penjumlahan. Baik, tentang penjumlahan. Penjumlahan itu bisa dilakukan dengan berapa cara? 3 cara. Apa? Yang pertama, dengan cara maju, menghitung maju, kemudian dengan cara bilangan bersusun dan pasangan bilangan. Betul, jadi ada 3 ya yang sudah Pian pelajari hari ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Mudah atau sulit? Mudah. Isi yang contrengnya saja. Yang contrengnya saja. Yang kotaknya saja. Ya. Nah. Oke, anak Ibu. Karena hari ini kita sudah belajar dan mudah-mudahan
ilmu hari ini ya, pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk pian-pian. Nah, dan juga berkah. Kita boleh berdoa dulu ya. Boleh? Nah, ya, sikap berdoa yang baik. Gimana? Tangan diangkat, kepalanya ditundukkan. Kita baca doa Rabbana. Hafal semuanya ya? Ya, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nanti di rumah dipelajari pelajaran selanjutnya tentang pengurangan. Ya, oke. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas keaktifan pian, atas partisipasi pian hari ini ya. Terima kasih banyak Ibu ucapkan. Nah, karena sudah hari ini kita sudah selesai dan waktunya istirahat. Oke, kita akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, boleh istirahat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan percakapan pasca observasi kelas yang akan kami lakukan, saya memperkenalkan diri dulu, yaitu saya CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Hefi Desi Suartini sebagai supervisor, dan saya memperkenalkan Ibu PP kami, yaitu Ibu Komaria, dan guru yang di coaching yaitu Ibu Imelda Sucia Dewi. Baiklah, saya akan langsung melakukan percakapan kepada Ibu Imelda. Kita langsung coaching ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Imelda karena sudah melakukan observasi di kelas yang Ibu ajar dan mengizinkan saya untuk melakukan supervisor di kelas Ibu. Sama-sama. Bagaimana Ibu Imel setelah melakukan observasi tadi, apa yang Ibu Imel rasakan? Dalam pembelajaran hari ini tadi anak-anak terlihat sangat antusias ya kan, karena saya dalam mengajar itu memakai pendekatan diferensiasi. Jadi diferensiasi itu semuanya saya pakai, yaitu baik dari diferensiasi konten, kemudian proses, tapi kalau hasil belum. Jadi karena yang saya mengajarnya di kelas 2, jadi kalau mungkin hasil untuk bervariatif belum, jadi saya hanya menekankan diferensiasi pada konten dan proses. Kemarin waktu sebelum ini Bu Imel juga ada menyelipkan PSE ya Bu ya. Iya. Nah ini dari hasil catatan saya ya, berdasarkan 3 fokus pengembangan di kelas yang sudah Ibu lakukan itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Terus penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah dilakukan kan diferensiasi proses ya, iya, dan konten dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka, iya. Dan saya lihat juga tadi selama proses pembelajaran penerapan PSE yang sudah Ibu munculkan beberapa aspek juga tadi sudah muncul dengan fokus kepada peserta didik, dengan kesadaran penuh dan kesadaran sosial dan bertanggung jawab tadi ya, iya. Itu hasil refleksi
ya. Nah, eh, ada beberapa catatan juga yang saya catat di sini ya Bu ya, yaitu tadi penerapan eh, budaya positif tadi juga sudah luar biasa dalam pembelajaran telah dilakukan dengan sangat baik ya, muncul eh, sehingga anak merasakan nyaman dalam proses pembelajaran. Anak-anak juga aktif ya tadi dalam proses pembelajaran pengelompokan tadi kan ada diskusi, ada tugas-tugas yang dilakukan, terus ada presentasi luar biasa. Jadi tadi anak-anak juga ikut aktif dalam berdiskusi dan presentasinya. Jadi presentasi tadi kan anak-anak ibu juga membimbing ya, jadi anak-anak jadi mandiri, terpancing untuk berpendapat juga tadi ya di depan. Iya. Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses juga sangat bagus. Tadi hal yang sudah baik adalah bisa menentukan strategi materi ya, jadi tepat strategi yang ibu lakukan, jadi tepat ibu terapkan di kelas. Terus dalam penerapan PSE juga tadi telah sangat baik dalam pelaksanaannya. Guru juga menampilkan ekspresi emosi empati yang sangat baik sehingga anak itu tidak merasakan tegang ya Bu ya. Kalau pembelajaran matematika ini kan terkadang anak itu kan merasa beban. Nah ya. Iya, tapi anak-anak tadi asik ya melakukan dengan apalagi ibu juga menerapkan tadi aplikasi Wordle ya, juga bermain ya dengan game. Jadi anak-anak interaktif sekali dengan aplikasi yang ibu terapkan gamenya. Terus juga ada ibu selingi juga dengan motivasi ice breaking ya. Ibu setiap ada anak yang interaktif, ibu tadi juga memberikan reward ya. Nah, jadi anak-anak juga merasa senang gitu. Nah, itu catatan saya selama proses pembelajaran ibu yang saya ikuti di kelas seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini nanti ada tindak lanjut ya Bu ya, yang akan dikembangkan lagi. Nah, kira-kira nanti tindak lanjutnya apa Bu? Karena ini selama proses pembelajaran kan sudah alhamdulillah nih sudah bagus. Nah, tindak lanjutnya itu nanti apa Ibu untuk kedepannya untuk ibu sendiri dan juga untuk anak-anak? Kalau tindak lanjut mungkin dari hasil refleksi tadi ya, saya biasanya tetap melakukan diskusi dengan Kombel. Nah, kami kan ada komunitas belajar untuk yang sama fase A, terutama yang di kelas 2. Jadi kami saling sharing biasanya untuk materi, misalkan untuk materi lanjutan. Kalau tadi kan kita membahas masalah penjumlahan, berarti kan yang akan datang tentang pengurangan. Nah, ulun biasanya sharing dengan teman-teman yang satu rombel belajar, terutama kelas 2 itu, apa sih yang pantas gitu, yang cocok untuk anak-anak. Mungkin dari strategi belajar apa, pendekatan apa, atau mungkin nanti ada media apa yang agar anak tuh lebih mudah memahami ya, karena kan namanya anak-anak tuh berbeda ya Bu ya pemahamannya ya kan, ada yang bisa menangkap dengan cepat, ada yang sedang. Nah, kemudian juga di kelas itu memang anaknya juga bervariatif. Ada yang anak yang senangnya dia visual, ada yang dia senangnya audio, jadi kinestetik juga ada. Jadi mungkin biasanya ulun kalau anak yang seperti itu ya kan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang kinestetik itu anak-anak yang sering biasanya ulun kasih games, dia senang ya, jadi dia maju ke depan untuk mungkin mencocokkan ya kan angka atau memasangkan hasil. Nah, kalau anak yang audio biasanya ulun menampilkan materi itu dengan LCD, biasanya LCD, jadi video pembelajaran ulun ambil ya kan. Nah, dia kan mendengar ada penjelasan, ada gambar audio, tapi nanti setelah tidak hanya memutarkan materi itu lewat video, tapi ulun mengulang lagi, menjelaskan ulang lagi kepada anak-anak yang memang audio. Tapi kalau dia visual dia senang. Dengan melihat pun mungkin dia sudah bisa memahami. Biasanya seperti itu. Dan itu ulun sharingkan ke teman-teman. Tapi
tidak semua kita bisa terapkan karena kan kondisi kelas kan berbeda. Jadi mana yang lebih cocok karena apa strategi pembelajaran itu memang yang tahu wali kelas masing-masing guru kelasnya karena kan mereka yang lebih paham masing-masing dengan situasi anaknya di kelas itu. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya. Nanti tindak lanjut yang akan Ibu lakukan yaitu Ibu akan banyak sharing di Kombel ya Bu ya. Memang Kombel ini kan memang tujuannya memang untuk peserta didik ya Bu ya, mengembangkan proses pembelajaran di kelas ini. Saya rasa cukup sekian ya Bu ya, luar biasa untuk hari ini Bu Imel observasinya. Ini juga menjadi pembelajaran juga untuk saya, yaitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.